Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Maju Jaya. Di video ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya merakit power amplifier buat pemula. Nah, buat teman-teman yang sekarang lagi belajar nih buat merakit power amplifier, bisa simak video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Oke, di depan saya ini adalah bahan-bahan yang akan dirakit untuk power amplifiernya. Komponen yang pertama yaitu satu buah trafo yang outputnya CT atau simetris. Di sini saya akan menggunakan output 24 volt. Untuk tegangan input dari trafonya yaitu 0 sampai 220 volt atau tegangan dari listrik PLN yang biasa umumnya dipakai di rumah-rumah ya teman-teman. Dan komponen selanjutnya yaitu dibutuhkan satu pasang elko atau 2 biji ukuran yang sama ya teman. Komponen selanjutnya yaitu satu buah dioda kiprok. Di sini saya menggunakan yang 10 ampere, teman-teman bisa menggunakan yang 15 ampere. Dan ini adalah driver power. Saya menggunakan power OCL 150 watt yang stereo. Di sini driver powernya sudah menggunakan transistor final ya teman-teman. Jadi nggak usah repot-repot nanti nyambungin ke finalnya. Driver seperti ini banyak di toko-toko elektronik terdekat yang di rumah teman-teman ya. Dan sebelumnya saya sudah menyambungkan dengan kabel output buat tegangannya, nanti teman-teman bisa lihat aja. Dan ini adalah kabel jack audio 3,5 mm yang buat sambungin ke handphone atau ke sumber audio lainnya, yang ujungnya sudah saya potong seperti itu. Dan ini adalah speaker yang saya akan gunakan. Saya menggunakan speaker 6 in, sekitar wattnya itu adalah 60-an. Oke, setelah bahan-bahannya tersedia, selanjutnya kita akan merangkai rangkaian power supply. Bisa dimulai dengan menghubungkan kedua elko tadi secara di seri. Caranya yaitu kaki min elko yang satu dihubungkan ke kaki plus elko yang satunya lagi. Nah, itu namanya di seri ya teman-teman. Di sini saya menggunakan elko yang ukuran 6800 mikrofarad, maksimal voltasenya yaitu 50 volt. Teman-teman bisa pakai yang lebih daripada itu. Sebenarnya lebih gede lebih bagus teman-teman. Cuman kalau misalkan ada yang kecil cukup, itulah pakai aja yang itu. Nah, selanjutnya kita hubungkan saja seperti ini lalu disolder. Karena tadi saya menggunakan tegangan dari trafonya itu sebesar 24 volt, saya saranin teman-teman yang ukuran elko-nya yaitu 50 volt ke atas ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau misalkan output trafo itu kan arusnya kan AC. Jadi kalau sudah disearahkan dengan dioda, tegangannya akan naik. Nah, untuk mengetahui seberapa besar kenaikannya, teman-teman bisa hitung sendiri dengan rumus output dari trafo dikalikan dengan pi. Langkah selanjutnya yaitu kaki kedua elko yang tadi kita hubungkan ke dioda. Kaki elko yang min kita sambungkan dengan kaki dioda yang min juga. Begitu juga sebaliknya, kaki elko yang plus disambungkan dengan kaki dioda yang plus juga ya teman-teman. Untuk pemasangan ini benar-benar harus teliti, jangan sampai kebalik ya teman-teman. Karena kalau sampai kebalik, elko-nya nanti bisa atau bletuk, duar ya, gitulah, leduk teman-teman. Selanjutnya kita sambungkan kabel ke output trafonya seperti ini aja teman-teman. Yang nanti ujung dari kabel ini akan disolder ke
dioda yang sudah kita rangkai dengan elko tadi ya teman-teman. Hubungkan juga yang output sebelahnya seperti ini. Dan satu lagi yang di bagian output CT dari trafo itu kita hubungkan kabel aja seperti ini. Seperti ini hasilnya. Nanti kita hubungkan ke kaki dioda. Nanti kaki dioda itu kan ada bagian inputnya yaitu kita nanti hubungkan dengan kaki output dari trafonya. Kaki dioda kiprok itu kan ada 4 ya teman-teman. Jadi yang kedua kaki itu kutubnya ada yang minus, ada yang positif, dan kaki yang buat tegangan AC. Nanti yang input dari trafo itu kita hubungkan ke kaki yang buat tegangan AC tersebut. Biasanya itu lambangnya kayak huruf S kebalik gitu ya teman-teman, ke bawah gitu ini arahnya. Hubungkan saja seperti ini. Kalau sudah tersambung seperti ini, kita hubungkan CT yang dari trafo, kita sambungkan ke kaki yang dari kedua elko yang sudah kita hubungkan sebelumnya. Seperti ini saja. Sekarang power supply-nya sudah selesai dirakit. Selanjutnya yaitu akan dilakukan pengetesan apakah power supply ini berfungsi dengan baik atau tidak. Selanjutnya kita beri tegangan dulu trafonya. Untuk melakukan pengetesannya, saya di sini menggunakan alat multitester atau avometer. Bisa menggunakan yang analog ataupun yang digital. Di sini saya menggunakan yang analog. Selanjutnya kita setel untuk pengukuran DC di ukuran 50 volt saja ya teman-teman. Nah, kita ukur masing-masing elko-nya apakah sudah ada tegangannya apa belum, dan tegangannya pun harus sama elko yang satu dengan elko yang satunya lagi. Terlihat tadi ya di masing-masing elko-nya sudah ada tegangan, itu berarti power supply-nya berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya kita pindah ke papan PCB drivernya. Nah, selanjutnya kita hubungkan kabel jack audionya. Di sini ada 3 kabel, yang warna biru dan warna merah dan warna hijau. Untuk yang berwarna biru itu kebetulan di sini adalah jalur ground. Jalur ground kita hubungkan ke ground yang ada di papan drivernya. Yang ground jangan sampai kebalik ya teman-teman. Untuk yang kedua kabelnya bisa dibolak-balik, itu pasti bakal bisa bunyi. Tapi kalau misalkan yang kebaliknya itu adalah ground dipasang ke bagian R ataupun ke L, itu nanti suaranya akan dengung doang. Oke, sambung aja seperti ini. Ingat yang tengah itu ground disambung ke kabel ground juga ya. Selanjutnya kita hubungkan kabel yang sudah disolder ke papan PCB-nya. Kita sambungkan nanti ke rangkaian power supply-nya. Yang dimana di sini kabel hitam itu adalah bagian yang untuk tegangan min, kabel merah untuk tegangan plus, dan kabel putih itu adalah jalur buat CT. Nah, kabel yang warna putih bisa disambungkan ke bagian tengah antara kaki kedua elko power supply. Solder aja seperti ini. Oke, kalau sudah nempel, di sini copot ya teman-teman. Solder lagi aja nggak apa-apa. Sebenarnya CT
jalur CT ini bisa langsung disambungkan ke CT trafo, bisa aja sebenarnya nggak masalah teman-teman. Nah, sudah terpasang CT-nya. Selanjutnya yaitu kabel hitam itu kan min, kita langsung sambungkan saja ke jalur kaki dioda, kalau nggak elko nggak apa-apa yang min, jangan sampai kebalik, bener pokoknya mah untuk tegangan yang di driver. Soalnya apa, kalau misalkan ini kebalik nanti drivernya akan rusak, dan kalau rusak itu susah dibenerinya, pasti harus beli baru. Nah, oke, sudah terpasang seperti ini. Tinggal nanti kita pasang kabel buat speakernya. Nah, di sini nanti speakernya akan disolder. Tuh, ada R dan L, itu tandanya yang tadi bagian R itu speaker untuk R bagian kanan, L-nya itu bagian kiri ya. Kita solder saja di bagian belakangnya biar mempermudah. Solder di bagian sini ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, yang bagian titik R tadi itu adalah nanti dihubungkan ke speaker yang kaki plus ya teman-teman. Dan yang kaki minnya itu kita ngambil dari CT. CT bisa diambil dari trafo ataupun CT dari papan drivernya, itu nggak masalah, sama aja sebenarnya mah. Nah, ini adalah buat speaker yang bagian R-nya. Dan inilah penampakannya semua komponen yang tadi sudah selesai dirakit. Nanti kita akan melakukan pengetesan, kita geber teman-teman. Oke, sebelum dites saya kasih alas dulu speakernya biar enggak geter-geter. Nah, seperti ini saja. Nah, di sini jack audionya sudah saya colok dengan HP dan kita sambungkan ke PLN trafonya. Dan ini hasilnya. Nah, itu tadi video tutorial dari saya. Gimana menurut teman-teman, mudah atau sulit? Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Silahkan like jika teman-teman suka video ini dan share kepada teman-teman kalian yang mungkin tertarik. Dan pastinya subscribe ke channel Maju Jaya untuk mendukung saya memberikan konten-konten yang bermanfaat dan berkualitas di masa mendatang. Dan itu aja video dari saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.